Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Istri kedua. Hei, bilang apa sih? Kenapa ngomong kayak gitu? Ya kan istri Pi. Pulang ke tempat Pi dong, masa ke tempat Papa? Kata Ferrado lembut dan menghapus air mata Yaya. Sepertinya kehamilan memang sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan istri ya. Yaya nggak mau lagi pulang ke apartemen, kata Yaya menatap Ferrado sendu. Ferrado memegang pipi Yaya dengan kedua tangannya. Dia tersenyum bahkan hampir tertawa melihat istrinya sekarang. Pi nggak pernah bawa perempuan ke apartemen kita sayang, kata Ferrado lembut. Itu bukan apartemen kita, tapi apartemen Pi, kata Yaya masih sesenggukan setelah lama menangis. Apa bedanya, apartemen kita atau apartemen Pi sayang? Yaya kan istri Pi, jadi semua yang Pi miliki juga milik Yaya, kata Fernando menghapus air mata Yaya dan memeluknya. Karena saking dekatnya Yaya dengan Fernando, Yaya dapat mendengar langsung detak jantung Fernando yang teratur. Dan itu membuat Yaya jadi penasaran. Sayang kamu ngapain? Kata Fernando yang melihat Yaya terus membuka kancing kemejanya. Apakah kau mau memperku? Kata Fernando terkekeh. Diam, kata Yaya berteriak keras dan menatap Fernando sinis. Lalu dia kembali membuka kancing kemeja Fernando sampai semuanya terbuka, lalu dia juga membuka dasi Fernando. Dan yang paling mengejutkan, bahkan Yaya menyingkap singlet yang dikenakan Fernando ke atas dan menempelkan telinganya di dada Fernando yang sudah tidak tertutup apapun. Yaya mendengarkan detak jantung Fernando yang begitu teratur, membuat perasaannya begitu damai. Belum lagi aroma tubuh Fernando yang bercampur dengan parfumnya begitu harum dan menenangkan. Melihat Yaya yang seperti itu, Fernando sudah tak bisa menahan tawanya. Istrinya itu kenapa lagi? Yaya yang tadinya sudah tenang sekarang kembali cemerut melihat Fernando yang menertawainya. Iya, maaf sayangku, kata Fernando minta maaf. Yaya tak menghiraukan Fernando, dia kembali menelusup ke dada Fernando. Yaya begitu menyukai aroma tubuh Fernando. Fernando mengelus kepala Yaya yang tengah berada di pelukannya. Dengerin Bi ya sayang, Bi gak pernah bawa wanita manapun ke apartemen yang kita tempati sekarang. Dulu memang Bi bawa wanita ke apartemen, tapi bukan apartemen yang kita tempati sekarang. Karena apartemen yang kita tempati sekarang adalah apartemen yang Bi beli 1 minggu setelah Bi kenal kamu, kata Fernando menjelaskan. Kenapa Bi beli apartemen setelah 1 minggu kenal Yaya? Kata Yaya bertanya. Kamu ingat saat pertama kita ketemu dan juga saat di pesta kamu bilang apa sama Pi? Kata Fernando mengecup kening Yaya. Yaya mencoba mengingat saat pertama kali ketemu Fernando dan juga saat acara pesta kolega papaya. Seketika Yaya senyum-senyum, membayangkan dia sedang mengatai suaminya miskin, tapi bukan miskin harta, karena dia selalu dapat yang bekas. Yaya ngatain Bi miskin karena cuma dapat barang bekas, kata Yaya tertawa keras. Yaya tahu semenjak Yaya bilang gitu sama Bi, udah gak ada lagi yang namanya kesenangan dan kebahagiaan di hidup Bi. Bi benar-benar nyesel, udah jadi playboy sayang. Kamu tuh buat Bi sadar bahwa kebahagiaan itu tak hanya sebatas uang dan bermain wanita, kata Fernando mulai bercerita sambil mengelus kepala Yaya. Bi sadar bahwa dari pertama kali ketemu sama kamu, hati Bi udah langsung memilih kamu. Bi jatuh cinta pada pandangan pertama sayang. Tapi sikap kamu yang begitu transparan membuat Bi sadar bahwa kamu begitu tidak suka, bahkan membenci Bi. Dan saat itu jugalah Bi berniat, bahkan Bi tanam dalam hati Bi yang paling dalam, bahwa Bi bakalan berubah demi bisa menjadi suami kamu. Yaya mengecup pipi Fernando dan kembali membenamkan wajahnya di dada Fernando. Terus sekeras apapun Bi mencoba berubah, tetap aja kamu nolak Bi. Bahkan sampai Bi datang ke rumah Papa buat lamar kamu, tetap aja kamu nolak Bi. Dan disitulah Bi merasa hancur sehancur-hancurnya sayang. Bahkan rasanya Bi udah mau mundur aja, tapi hati dan perasaan Bi menolaknya sayang. Apapun itu, Bi tetap menginginkan kamu ada di samping Bi, dan itu jugalah yang membuat Bi menghalalkan secara cara. Dulu Bi kan playboy, terus anaknya Bi mana? Berapa orang? Kata Yaya bertanya. Anak Bi baru 1 orang, kata Fernando menjawab jujur. Anak sama siapa Bi? Kata Yaya mengintimidasi Fernando. Ya anak sama wanita yang pernah tidur sama Bi dong,
kata Ferado mematuk hidung Yaya. Jadi, kata Yaya bersedih sambil mengelus perutnya. Jadi apa? Kata Ferado bertanya. Jadi Yaya ini istri kedua, Pi. Kata-kata Yaya membuat Ferado tertawa sangat keras. Ya enggak dong sayangku, kamu itu istri pertama dan satu-satunya istri Pi, kata Ferado mencium bibir Yaya. Terus kalau Pi nggak nikahin wanita itu, lalu anak Pi bagaimana? Kata Yaya bertanya. Nih anak Pi, kata Ferado mengelus perut Yaya. Jadi, seketika mata Yaya melotot, dia begitu kesal dan marah melihat suaminya itu. Dia selalu saja mengacaukan perasaan Yaya, membuat perasaan Yaya campur aduk. Pi itu emang jahat, kata Yaya tiba-tiba memunggungi Ferado. Dia sangat kesal jadinya. Ferado memeluk Yaya dari belakang. Kamu itu istri Pi satu-satunya, dan anak Pi ya dedek, kata Ferado mengelus perut Yaya. Tapi dulu kan Pi tiap hari tidur sama wanita, terus kenapa mereka nggak hamil, sedangkan Yaya kenapa bisa hamil? Kata Yaya bertanya. Karena Pi coba tabur benih Pi di rahim Yaya, kata Ferado menghirup aroma rambut Yaya yang begitu harum. Hah? Terus gimana caranya? Kata Yaya heran, bagaimana bisa suaminya tidak menabur di rahim wanita ketika mereka saling berhubungan. Kan ada sayang, kata Ferado menjelaskan. Seketika Yaya berbalik dan menatap Ferado. Apa Pi? Seketika tawa Ferado kembali bergema keras. Masa gak tahu sih sayang, dulu waktu pertama tinggal di apartemen, kamu inget gak saat kamu bersihin lemari Pi? Kata Ferado mengingatkan. Yaya mengangguk. Bukannya kamu yang buang obat sama Pi? Kata Ferado bertanya. Yaya emang buang semua yang ada di lemari Pi, tapi Yaya gak tahu apa yang Yaya buang. Dan soal obat-obat itu, Yaya pikir itu udah lama dan kadaluarsa, makanya Yaya buang. Tapi Yaya nggak tahu itu obat apa, nggak liatin dan nggak baca juga, kata Yaya terus terang. Pi pikir kamu tahu sayang, kata Ferado bangun dan berdiri di depan cermin. Itu apa Pi? Kata Yaya masih penasaran, sambil memegang kedua tangan Ferado tanpa mau membiarkan Ferado merapikan kembali penampilannya, yang sudah berantakan karena Yaya. Kasih tahu nggak ya, kata Ferado jahil. Pi, kata Yaya memohon, dia benar-benar penasaran. Oke, Pi bakalan kasih tahu, tapi bantu rapiin pakaian Pi dulu, kata Ferado memberi syarat. Yaya tak banyak bicara, dia langsung kembali membenahi pakaian Ferado yang sudah berantakan karena ulahnya. Saat sudah selesai, udah sekarang kasih tahu Yaya, kata Yaya semangat setelah menyisir kembali rambut Ferado yang berantakan. Ini, kata Ferado membawa Yaya duduk di pangkuannya. Ferado merapikan kembali baju dan rok Yaya, lalu dia menyisirkan rambut Yaya dengan penuh kasih sayang. Jawab sekarang, Pi, kata Yaya memohon. Itu salah satu alat kontrasepsi sayang, kata Ferado menjelaskan sambil memasangkan jepitan Hello Kitty di rambut Yaya. Dan saat Yaya melihat ke cermin, Pi, lihat pipi Yaya nih, kata Yaya coba. Ferado tersenyum lebar. Ternyata ciumannya berbekas di pipi kiri Yaya. Ini kan di kantor, Yaya malu keluar Pi, kata Yaya membenamkan wajahnya di dada Ferado. Pi, gimana dong, kata Yaya menatap Ferado cemberut. Maaf, kata Ferado terkekeh. Bisih pakai gigit pipi Yaya segala, kata Yaya masih cemberut. Habis pipi kamu bikin Pi gemes, kata Ferado tertawa keras. Pi tega banget, kata Yaya mengerucutkan bibirnya. Bibirnya mau digigit juga, kata Ferado mengancam. Enggak, kata Yaya turun dari pangkuan Ferado dan menatap dekat-dekat pipinya di cermin. Ayo pulang, kata Ferado menggandeng Yaya. Gak mau, kata Yaya menolak keluar saat mereka sudah di depan pintu keluar. Jadi kita mau nginap di sini, kata Ferado pura-pura bodoh. Yaya menatap Ferado dengan tatapan memohon, bahkan sangat-sangat memohon, membuat Ferado terkekeh dan juga iba. Ferado menggendong Yaya di pelukannya. Sembunyilah di dada Pi, kata Ferado lembut dan berjalan keluar sambil menggendong Yaya di pelukannya. Yaya menyembunyikan wajahnya di dada Ferado tanpa mau menatap ratusan karyawan Ferado yang sudah senyum-senyum menatapnya karena digendong Ferado. Yaya mendongak sedikit saat merasakan Ferado berhenti berjalan. Pi, kita udah sampai, kata Yaya yang masih bersembunyi di dada Ferado. Ya belum sayang, kata Ferado menatap istrinya yang begitu lucu sekarang. Terus kenapa berhenti? Kata Yaya bertanya. Kau lagi di dalam lift, masa Pi jalan terus? Kata Ferado terkekeh.
Yaya mencodongkan kepalanya sedikit, ternyata benar, mereka di dalam lift. Yaya nggak lihat, Pi, kata Yaya tertawa lucu. Membuat Ferrado gemas dan mengecup kaki Yaya. Dan ternyata bertepatan dengan pintu lift terbuka, lagi-lagi para karyawan Ferrado yang melihat keromantisan Ferrado senyum-senyum. Sebenarnya Ferrado sedikit malu dan kikuk dengan tatapan para karyawannya, tapi dia mencoba untuk bersikap biasa dan seolah tak terjadi apa-apa. Padahal udah malu banget. Ferrado kembali berjalan menuju lobi dengan Yaya yang masih terus bersembunyi di dadanya. Sayang, buka pintu mobilnya. Yaya membuka pintu mobil, lalu Ferrado mendudukkan Yaya dan memasangkan sabuk pengaman. Tidak lupa mengecup kering Yaya. Di perjalanan, Pi, kata Ferrado fokus menyetir. Dedek tuh ada gak sih di perut Yaya, Pi? Kata Yaya mengelus perutnya. Ya ada dong sayang, kata Ferrado menatap Yaya lalu kembali fokus menyetir. Terus kenapa perut Yaya gak besar-besar, Pi? Kata Yaya bertanya. Membuat Ferrado tertawa mendengarkan istrinya. Ya belum besar dong sayang, kan kamu hamil dede masih kurang 10 minggu. Biasanya perut wanita hamil akan mulai terlihat saat usia kandungannya memasuki minggu ke-13, kata Ferrado menjelaskan. Pi itu sebenarnya gak cocok jadi pengusaha, harusnya jadi dokter, kata Yaya terkekeh. Mending jadi pengusaha daripada jadi dokter, kata Ferrado membantah. Kenapa? Kata Yaya bertanya. Kalau jadi pengusaha kan cepat kaya, kata Ferrado mengedipkan sebelah matanya. Jadi dokter kan juga dapat banyak duit, Pi. Apalagi kalau buka rumah sakit atau apotek sendiri, kata Yaya berkomentar. Iya sih, tapi kalau jadi pengusaha, uang itu lebih mudah didapat. Hanya dengan bermodal skill, bahkan dalam hitungan menit saja kita bisa mendapatkan keuntungan 2-3 kali lipat. Dan akan ada saat di mana kita mencapai puncak sayang, di mana kita bisa mendapatkan laba 10 kali lipat hanya dalam 1 jam bekerja, kata Ferrado menjelaskan. Gitu ya, Pi. Tapi kan dua-duanya sama-sama butuh modal. Jadi pengusaha atau jadi dokter sama-sama butuh modal kok, kata Yaya belum puas dengan penjelasan Ferrado. Ya namanya usaha itu ya butuh modal sayang, tapi kembali lagi pada orangnya. Skill setiap orang itu berbeda-beda, cuma tergantung paham masing-masing, kata Ferrado menjelaskan. Jadi, Pi lebih paham menjadi pengusaha ketimbang jadi dokter, kata Yaya. Tepat sekali, kata Ferrado mengelus kepala Yaya. Kalau Yaya pahamnya jadi apa ya, Pi? Kata Yaya meminta pendapat Ferrado. Kamu itu cukup jadi istri, Pi, gak usah kerja, kata Ferrado lembut. Ya iyalah cukup jadi istri, Pi, masa juga jadi istri orang lain, kata Yaya santai. Berani gitu bicitak, kata Ferrado serius. Cuma dijitak aja ya, Pi, kata Yaya semangat. Oh, jadi kamu beneran mau cari suami baru, kata Ferrado cemburuan. Oh enggak kok, Pi, suami Yaya cukup Pi aja, kata Yaya senyum-senyum menggoda Ferrado. Membuat Ferrado pangling, satu aja udah bikin pusing, banyak mintanya, kata Yaya santai, membuat Ferrado yang sudah senyum menjadi kesal. Walaupun dia memang banyak mintanya sama Yaya, salah satunya ya minta jatah, tapi Ferrado juga gak terima. Yaya mengatakannya secara langsung. Ferrado menancap full gas mobilnya, membuat Yaya berteriak kaget, bahkan takut. Tapi apapun itu hanya untuk membalas istrinya dengan hal-hal menyenangkan. Lagi pula, Ferrado melakukan hal itu dengan penuh perhitungan. Dia juga tak mau istrinya sampai celaka, apalagi istrinya sedang hamil. Tapi tiba-tiba Yaya berhenti berteriak dan dia sudah menutup matanya. Yaya pingsan. Melihat itu Ferrado menurunkan kecepatan mobilnya dan meminggirkan mobil. Sayang, kata Ferrado penuh rasa bersalah. Dia menepuk pelan pipi Yaya, namun Yaya sama sekali tak meresponnya. Sayang bangun, Pi minta maaf, bangunlah sayang, jangan bikin Pi khawatir, kata Ferrado yang sudah masih mencoba membangunkan Yaya. Bersambung.